Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Farhana Gani dari Manajemen S1 UPN Veteran Jakarta ingin menyampaikan resensi buku yang berjudul Ngaji Diri, Panduan untuk Siapa Saja yang Menginginkan Pertolongan Rahmat Allah. Buku ini adalah karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebanyak 307 halaman, dicetak tahun 2019 dan diterbitkan oleh PT Serambi Semesta Distribusi Jakarta. Ketika hati diselimuti kegelapan, hanya percikan cahaya ilahi sajalah yang meneranginya. Ketika mata hati telah dibutakan oleh nafsu dan jiwa telah dikuasai oleh hasrat, tak ada lagi yang bisa ditunggu selain kehancuran. Hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Jiwa akan merdeka bila selalu mengesahkan Allah. Jika hati telah suci dan jiwa terbebaskan, maka keduanya akan terbang menuju keharibaan Allah dan siap memperoleh kemenangan dari ilahi dan limpahan cahaya dari Yang Maha Pengasih. Nasihat-nasihat yang disampaikan di buku ini pun sangat memotivasi, syarat dengan wawasan dan bimbingan berharga untuk mendidik diri, membeningkan hati, dan meniti tangga makrifat. Buku ini diharap mampu memberi embun penyejuk bagi setiap jiwa, menyucikan hati dan perilaku manusia, serta menafikan keberadaan entitas selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hati setiap hamba, buku ini membimbing banyak hal, diantaranya jangan memprotes Allah. Memprotes Allah Azza wa Jalla ketika takdir terjadi adalah kematian keberagamaan, kematian tauhid, serta kematian tawakal dan keikhlasan. Hati yang beriman tidak mengenal mengapa dan bagaimana, tetapi ia selalu berkata, ya, tidak mengangankan kekayaan. Janganlah engkau mengangankan kekayaan, sebab bisa jadi itu adalah kebinasaanmu. Berpuaslah dengan takdir yang sedang kau alami, dan jangan minta lebih dari itu. Segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu atas permintaanmu akan menjadi kesuraman dan kebencian kecuali jika seorang hamba memang diperintahkan dari hatinya untuk meminta. Tobat. Raihlah pintu tobat dan masuklah ke dalamnya selagi terbuka untuk kalian. Raihlah pintu doa, karena itu terbuka untuk kalian. Bangunlah apa yang telah kalian runtuhkan. Cucilah apa yang telah kalian najisi. Perbaikilah apa yang telah kalian rusak. Jernihkanlah apa yang telah kalian keruhkan. Kembalikanlah apa yang telah kalian ambil. Kembalilah kalian kepada Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung dari kepergian kalian dan pelarian kalian. Cinta kepada Allah. Bila penghambaanmu kepadanya telah benar, niscaya Dia mencintaimu, menguatkan cintanya di hatimu, membuatmu senang dengannya, serta mendekatkanmu kepadanya tanpa kelelahan. Engkau tidak ingin mencari kebersamaan dengan selainnya, karena engkau ridho kepadanya dalam segala keadaan. Andaipun bumi dengan kelapangannya menghimpitmu dan pintu-pintu dengan keluasannya tertutup bagimu, engkau tidak membencinya, tidak mendekati pintu selainnya, dan tidak memakan makanan dari selainnya. Sabar, wahai manusia, bersabarlah kalian. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah petaka dan musibah, dan jarang sekali bagian dari dunia yang bukan demikian. Tidak ada kelapangan kecuali bersamanya terdapat kesempitan. Berikanlah dunia kepada kehidupan kalian. Dunia untuk hidup, bukan hidup untuk dunia. Dan ambillah bagian-bagian kalian dari dunia dengan tangan syariat. Jangan mencari selain Allah. Keinginanmu kepada Allah belumlah benar, dan engkau belum menginginkannya. Sebab setiap orang yang mengaku menginginkan Allah namun mencari selainnya, batalah pengakuannya. Larangan bersikap munafik. Hai orang-orang munafik, semoga Allah Azza wa Jalla menyucikan bumi darimu. Tidak cukuplah kemunafikanmu sampai-sampai engkau menggunjing para ulama, para wali, dan orang-orang saleh dengan memakan daging mereka. Engkau dan saudara-saudaramu para munafik lain, sebentar lagi belatung-belatung akan memakan lisan kalian dan daging kalian, serta mencabik-cabik dan merobek-robek kalian. Bumi pun akan menghempit, menumbuk, dan membolak-balik kalian. Pengamalan Al-Quran. Pengamalan Al-Quran menuntunmu ke hadiratnya, dan pengamalan sunnah menuntunmu kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Takut kepada Allah. Allah Azza wa Jalla memang pantas untuk ditakuti dan diharapkan, andaipun Dia tidak menciptakan surga dan neraka. Taatilah Dia demi meraih keridhoannya, bukan karena pemberian atau siksanya. Menaati berarti menjalankan berbagai perintahnya, menjauhi berbagai larangannya. Juhud terhadap dunia. Orang yang jujur dalam kejuhutannya didatangi oleh bagian-bagian rezekinya, dan ia mengambil bagian-bagian tersebut. Jadi lahir yang mengenakan bagian-bagian itu, sedangkan hatinya penuh dengan kezuhutan terhadap bagian-bagian itu.
Tidak mengadu kepada makhluk. Janganlah mengadu kepada makhluk, karena mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula menimpakan mudarat kepadamu. Bila engkau bersandar pada mereka dan bersyirik, mereka menjauhkanmu dari pintunya Allah Azza wa Jalla, menjatuhkanmu dalam kemurkaannya dan menghalangimu darinya. Tujulah Allah, tinggalkanlah semua dan berjalanlah menuju pintunya. Jika engkau telah sampai di pintunya, janganlah engkau tersibukkan oleh para pelayannya, kekuasaannya, dan kerajaannya. Biarlah dia yang mengubahmu, memberimu makan, memberimu minum, menjinakkan keliaranmu, memberimu kelapangan, menghilangkan kelelahanmu, dan mengamankan rasa takutmu. Kedekatan dengannya akan menjadi kekayaan bagimu, dan melihatnya menjadi makanan, minuman, serta pakaian bagimu. Mengingat akhirat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besuklah orang sakit dan layatlah jenazah. Sesungguhnya itu mengingatkan kalian akan akhirat. Sebentar lagi kalian akan terpisah dari dunia tanpa bisa berbuat apa-apa. Keutamaan la ilaha illallah. Buatlah setan-setan kalian kepayahan dengan perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya setan kepayahan dengan kalimat ini, sebagaimana salah seorang kalian membuat untanya kepayahan dengan banyaknya penunggangan dan pengangkutan beban di atasnya. Manfaat setelah membaca buku. Paling tidak saya mendapatkan tambahan ilmu agama dan memiliki panduan dalam menjaga tauhid. Jangan memprotes Allah, tidak mengangankan kekayaan, tobat, cinta kepada Allah, sabar, jangan mencari selain Allah, larangan bersikap munafik, pengamalan Al-Quran, takut kepada Allah, juhud terhadap dunia, tidak mengadu kepada makhluk, tujulah Allah, mengingat akhirat, keutamaan la ilaha illallah. Sekian resensi buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.